Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, nama saya Dewi Yul, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25904901114 pada hari ini, Jumat 25 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Halo. Halo Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Dina, bagaimana nak? Sudah makan? Sudah Bu. Jadi kita akan melakukan konseling individu. Sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling individu? Belum Bu, baru pertama kali. Oke, pertama kali ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan konseling individu itu apa. Kemudian dalam layanan konseling individu itu terdapat asas-asas. Jadi konseling individu itu suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk memecahkan permasalahan ya. Begitu. Dan itu dapat dilakukan secara langsung tatap muka seperti saat ini ataupun di luar itu. Kemudian dalam konseling individu ini terdapat asas-asas. Pertama, asas keterbukaan. Kemudian asas kesukarelaan. Dan yang terakhir, asas kerahasiaan. Kalau asas kerahasiaan itu, Ibu harap kamu terbuka, mau menyampaikan permasalahan yang kamu alami saat ini. Tidak usah takut ya, tidak usah takut dan tegang. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi kamu dipanggil ke sini ke ruang BK, ada paksa, terpaksa, ada rasa terpaksa tidak? Tidak Bu. Jadi dengan senang hati ya datang ke sini. Terima kasih sudah mau datang ke sini dengan senang hati dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada asas kerahasiaan. Kan kamu menyampaikan permasalahan kamu sama Ibu. Nanti Ibu tidak boleh menyebarkan masalah kamu ke orang lain. Biarpun ke teman kamu atau ke guru lain. Begitu, hanya Ibu dan kamu yang tahu ya. Sudah paham terkait bimbingan individu ini nak? Sudah Bu. Nah, sebelum kita lanjut, kamu tanda tangani surat persetujuan untuk mengikuti layanan bimbingan individu ini.
Silakan nak. Terus. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Belum, Bu. Nah, Ibu dapat laporan dari wali kelasmu bahwa kamu sering terlambat dari 3 atau 4 kali dalam seminggu, betul? Betul, Bu. Tidak apa-apa. Ibu di sini bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membantumu. Setiap orang itu pasti pernah mempunyai masalah, dan yang penting kita mencari solusinya. Untuk mengucapkan permasalahan kamu bersama ya. Bisakah kamu ceritakan ke ibu kira-kira apa yang membuatmu sering terlambat ke sekolah? Jadi begini, Bu. Saya sering bangun kesiangan. Bangun kesiangan ya? Ada alasan khusus kenapa kamu sering bangun kesiangan? Mungkin begadang atau ada hal yang lain? Kadang-kadang saya main game online, Bu. Kamu biasanya tidur jam berapa? Saya tidur selalu di atas jam 12 malam, Bu. Jam 1 atau jam 2, Bu. Bahkan sampai subuh, Bu. Nah, itu bermain game terus ya? Sampai tidur sampai subuh. Iya, Bu. Kamu tahu tidak kapan waktu tidur paling baik? Tahu, Bu. Maksimal di jam 10 malam. Jadi kamu udah tahu bahwa tidur yang baik itu maksimal jam 10, tetapi kamu masih tidur di atas jam 12. Ibu mengerti. Bermain game itu memang menyenangkan, tapi kalau sampai mengganggu jam tidur dan membuatmu terlambat ke sekolah, orang lain sudah
bangun tapi kamu subuh baru tidur. Itu bisa menjadi masalah ya. Kamu sendiri merasa terganggu tidak dengan kebiasaan terlambat ini? Terganggu, Bu. Saya jadi sering ketinggalan pelajaran dan kadang malu kalau dihukum. Berarti bagus. Kamu sudah tahu dan merasakan dampak. Nah, ada tidak keinginan kamu untuk berubah? Ada, Bu. Oke. Ada ya? Perubahan yang seperti apa itu? Saya tidak ingin datang terlambat lagi, Bu. Kamu tidak ada perubahan selama 2 minggu, Ibu akan memberi kamu. Tapi kalau kamu ada perubahan dalam waktu 2 minggu, Ibu akan kasih kamu hadiah. Sepakat? Iya, Bu, sepakat. Ibu berharap yang kamu tuliskan dapat dilakukan dengan konsisten. Jadi nanti kamu harusnya kamu sudah sampai juga ke sekolah jam 7.00 ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa kesimpulan dari kegiatan bimbingan individu yang telah kita lakukan? Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini yaitu harus dapat mengatur waktu dengan baik, mempergunakan waktu sebaik-baiknya, jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebelum itu, Ibu mau memberikan kamu instrumen evaluasi proses ya. Coba tulisin. Ya, Bu.
lagi ako.
sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Yang kamu tulis tadi, apakah sudah tepat? Tidak mau diganti lagi? Tidak, Bu. Oke. Ibu mau tanya, kira-kira apa kesimpulan dan kesepakatan bimbingan individu yang telah kita lakukan? Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini yaitu kita itu harus dapat mengatur waktu dengan baik, mempergunakan waktu sebaik-baiknya, jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan saya menjadi lega, kemudian tenang setelah menceritakan semuanya kepada Ibu. Oke. Baik, Ibu yakin dan percaya bahwa kamu dapat melakukannya ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu akhiri, silahkan kamu menuliskan evaluasi proses layanan konseling individu. Oke? Silahkan Nak. Tulis ya. Tuliskan evaluasi ya. Proses layanan konseling.
Sudah nak? Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya. Karena sudah mau datang ke sini. Jika Ibu memanggil kamu lagi, semoga kamu datang lagi kembali ke rumah kami. Iya, Bu. Bersedia ya? Dengan senang hati ya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ya, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan ini, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak. Bisa kembali ke kelasnya ya.